Hari ini kita akan belajar untuk membahas soal-soal UTBK kimia di bab sistem periodik unsur. Soalnya mudah, kalau yang di sini kemungkinan keluar itu kecil anak-anak ya, karena memang konsepnya sangat mudah, tapi nggak apa-apa, kita cari soal-soal bab ini yang pernah keluar di UTBK. Langsung aja kita masuk di materinya. Untuk sistem periodik unsur yang keluar di UTBK itu sebenarnya merupakan kelanjutan dari konfigurasi elektron. Dari konfigurasi elektron, kita nanti bisa menentukan letak unsur tersebut, baik dalam golongan maupun periode berapa. Kalau untuk golongan ini ya, jika berada di S1, berarti dia golongan 1A. Kalau S sama P, berarti dia golongan A juga, 3, 4, sampai golongan 8A, 26. Kalau yang golongan B itu, jika berada di S sama D, misalkan 4S2, 3D1, berarti jumlahnya ada 2 tambah 3, kemudian adalah golongan 3B. Sedangkan untuk periode, itu kita gunakan pilih tertinggi. Misalkan berada di 4S, 3D, 4S2, 3D1, berarti tertingginya adalah 4, nanti periodenya periode 4. Nah, insya Allah Nana nggak lupa lah dengan materi karena masih lumayan baru. Langsung aja kita coba satu soalan anak seperti ini. Ini yang contoh pertama tak ambil adalah soal ujian nasional. Letak unsur dan konfigurasi elektron yang tepat untuk unsur 3919X adalah jika diketahui nomor atom AR18. Langsung ya. Yang kita konfigurasi adalah nomor atom yang di bawah ini. Kalau yang atas nomor massa nggak kita pakai, berarti 19. Nah, kalau 19 itu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, geser ini. Berakhir di 4S1. Coba ya, tak geser dulu ya, biar nanti kita bisa enak. Nah, ketemunya begini. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Berarti berakhirnya di sini. Sementara konfigurasi ini sampai ini, nah itu sama dengan argon. Sehingga berakhir di AR4S1. Jawabannya mungkin hanyalah yang A saja. Kenapa golongan A dan 1A itu berakhirnya di sini? S1. Nah ini. 1A ya. Kenapa periodenya 4? Ini berakhir di kulit tertingginya adalah 4S1. Ada pertanyaan untuk nomor ini dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang dipermasalahkan silakan. Tidak ada? Sehingga tak lanjut tuh ya. Dan kita nggak terlalu lama. Yang kedua, nah, model soalnya seperti ini. Ini juga soal ujian nasional dulu yang saya ambil. Ada unsur L, notasinya seperti ini, 28L59. Konfigurasi dan letak unsurnya. Yang kita pakai adalah ini. Nomor atomnya 28. Jadi kalau dikonfigurasi jadinya ini. Sampai sini 18. Sampai sini 20. Sampai sini adalah 28. Nah, kalau di jumlah valensinya ternyata 2 ditambah 8 itu 10. Dan tidak ada di sini golongan 10 anak-anak. Terus bagaimana dapatnya? Dapatnya di sini tadi. Jika jumlahnya adalah 2 ditambah 6, 8 masuk 8B. 2 ditambah 7, jumlahnya 9 juga 8B. 28, yang jumlahnya 10 juga masuk golongan 8B. Sehingga soal yang ini itu masuk ke golongan 8B juga. Namun periodenya adalah periode 4 karena tertingginya ini 4. Yuk, sampai nomor ini dulu. Apakah ada yang ditanyakan? Nanti kuncinya yang A ini. Ayo, kalau ada pertanyaan. Belum ada, Mister. Belum, lanjut ya. Ini masih terlalu mudah. Lanjutnya ini juga ada. Letak unsur 29Y di dalam tabel periodik adalah bersama ya tipenya. Berarti ini nomornya 29, kita konfigurasi. Dapatnya ini.
Mengapa S-nya kok nggak 2? D-nya 9, tapi di 110, Rek. Masih ingat nggak yang kemarin? Yaitu saat subkulit D tidak boleh diisi 9, tidak boleh diisi 4, harus buat penuh dan setengah penuh. Terus valensinya ada di sini. 4S3D10. S-nya 1, D-nya 10. Nah, golongan berapa? Kita lihatnya di sini. 1 sama 10. Itu masuk golongan 1B. Jadi, untuk soal yang ini itu juga masuk golongan 1B, periodenya tetap 4. Karena tertingginya adalah kulit ke-4. Ini jawabannya yang B. Ini A, yang ini B. Identik ya soalnya ya. Insya Allah nggak masalah kalau kayak begini. Oke, lanjut kalau nggak masalah. Ini. Didik. Saya carikan yang tahap berpikirnya itu jelas. Dari yang sederhana hingga yang paling kompleks. Kalau ini soal UTBK, anak-anak. Suatu unsur E mempunyai nomor massa 85 dengan 48 neutron. Maka unsur E terletak pada yang diketahui adalah nomor massa dan neutron. Berarti anak-anak harus tahu dulu simbol atomnya. Nah, simbol atomnya ini 85 di atas. Nomor atomnya adalah selisih dari 85 dan 48, yaitu jumlahnya adalah 37. Ini nomor atomnya 37, nomor massanya 85. Kalau dikonfigurasi, ini sampai ini itu 36. Baru terbentuk 5S1 sebagai sisa. Periodenya adalah 5, berakhir di S, berarti 1A. Jawabannya yang C, golongan 1A periode 5. Gampang ya? Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang perlu ditanyakan sampai nomor ini? Belum, Mister. Belum, baik. Kalau belum tak lanjut. Sekarang ini juga keluar di UTBK dalam bentuk ion. Ion X2- memiliki jumlah proton sebanyak 16. Letak unsur X dalam tabel periodik adalah, lah kuncinya di sini, Rek. Sudah ada proton, ini mudah. Protonnya 16. Nah, ketemu ya. Kalau 2-, berarti konfigurasinya ini 3S2, 3P6. Yang diminta adalah unsur X, berarti tanpa membentuk ion. Ini jadinya. Berakhir di 3S2, 3P6. S dan P, 2 ditambah 4, berarti dia adalah golongan 6, periodenya periode 3. 2 ditambah 4 itu 6, periodenya 3. Nah, begitu. Jawabannya yang A, yang ini. Golongan 6A, periode 3. Kalau pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke ikatan kimia. Itu butuh waktu biasanya ya. Tapi kalau ini masih gampang sekali. Oke, lanjut aja. Nah, ini berkembang soalnya. Sudah sampai di UTBK level tinggi. Pernyataan yang benar terkait dengan konfigurasi unsur Kr, 5S2, 4D10, dan 5P3 adalah, ini anak konfigurasinya yang dihitung adalah di ini. Yang kulitnya sama, yaitu 5S2 dan 5P3. Berarti golongan berapa dia? 2 ditambah 3 adalah golongan 5, berarti golongan 5A, karena berakhir di S sama P. Sedangkan periodenya, periode 5, ini. Pernyataan yang satu, benar nggak kira-kira? Merupakan logam transisi. Logam transisi itu golongan B. Sedangkan ini golongan A. Berarti yang satu ini salah. Kalau satu salah, 3 pasti salah. Tinggal ngecek yang nomor 2. Kalau 2 ini benar, pasti 4 benar. Coba dicek.
serupa dengan AS33. Kita konfigurasi ya. AS33 berakhirnya di 4S2, 4P3. Periodenya 4, golongannya 5. Ternyata golongannya sama, hanya beda periode. Kalau golongannya sama, beda periode, itu sifatnya akan sama, karena sifat unsur itu tergantung pada golongannya. Sehingga pernyataan nomor 2 ini benar. Kalau ini benar, nomor 4 ini juga pasti benar, karena 1 dan 3 salah. Kok tahu golongan nitrogen? Karena nitrogen itu nomornya 7. S2, P3 juga. Berarti kan sama, S2, P3. Ini juga S2, P3. Sehingga semuanya dalam satu golongan. Jawabannya adalah 2 dan 4. Ada pertanyaan sampai ini? Yang kayak gini loh ya, yang keluar di UTBK. Analisisnya kayak begini. Oke, lanjut aja. Ini lanjut lagi. Jika konfigurasi unsur X adalah 1S2, 2S2, 3S2, berakhirnya di sini, 3P6, di sini ya, 4S2, 3D10, ini kuncinya, 4S, 3D10, maka pernyataan yang benar adalah, apakah nomor atomnya 30? Kita tinggal ngitung aja. Sampai sini 2, 2, 6, 10, 12, 18, 28, 30. Berarti jumlah elektronnya 30. Yang ini benar. Kalau 1 benar, 3 pasti benar. Tinggal cek nomor 2. Apakah termasuk golongan alkali tanah? Nah, ternyata untuk unsur ini, 4S2, 3D10 itu anak-anak bukan golongan A, tapi ini golongan B, karena S sama D berakhirnya. Ini golongan 2B. Kalau 2B unsur transisi, bukan golongan alkali tanah. Sehingga yang 2 ini salah. 4 ini juga salah. Jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, itu ya. Golongan 2B periode 4. Lanjut. Ini malah sering keluar dalam bentuk ion. Konfigurasi ion X3+ adalah Ar3D6. Pernyataan yang benar. Strateginya kayak kemarin, harus tahu nomor atomnya dulu. Benar nggak 27? Nah, cara lihatnya dari sini. Ar itu 18, ditambah ini 24, ditambah ini 3. Berarti nomornya adalah 27. Benar ya? Ini konfigurasi ionnya. Kalau atomnya berarti ini. Nomor atomnya 27. Ini benar. Tapi ini salah. Yang 4 salah. Karena harusnya 4S2, 3D7. Tidak boleh langsung 3D9. Nah, berarti tinggal ngecek yang ini anak-anak. Yang nomor 2. Benar nggak bilangan kuantumnya itu? Yaitu saat berakhir di 3D7. Kita buat ya. Ini D-nya. Isinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berhentinya di sini. N-nya 3 dari sini. L-nya 2 dari D. M-nya -1. -1 itu dari sini. S-nya -setengah dari sini. Coba kita cek. 3, 2, -1, -setengah. Ternyata benar. Yang salah hanya 4 saja. Berarti jawabannya 1, 2, 3. Hubungannya sama dengan yang kemarin. Yuk, yang nomor ini sering keluar anak-anak. Ada yang ditanyakan? Nggak ada, berarti cepat selesai loh ini ya. Sampai jam 1 nggak apa-apa ya. Lanjut. Ini.
dalam sistem periodik tersebut termasuk golongan transisi. Nah, maksudnya ini unsurnya adalah X26. Konfigurasinya ini Bilosnya lebih dari 1 pada periode ketiga. Kita cek ya. X nomornya 26. Berarti kita konfigurasi anak-anak yang ini. Konfigurasinya seperti ini. Berakhir di 4S2 3D6. Berarti ini benar. Apakah termasuk unsur transisi? Iya, karena dia berakhir di S sama D. Berarti ini benar. 1 dan 2 benar, 3 pasti benar. 1, 2, 3 ya. Yang 4, dalam sistem periodik terdapat pada periode 3. Ini salah. Periode tertingginya adalah 4. Ini, dari kulit tertinggi. Sehingga jawabannya 1, 2, 3. Paham, Rek? Kok mendengar, Rek? Paham ya? Paham, Mister. Oke, tak lanjut, ya, paham. Ini, berkembang lagi soalnya. Lebih kompleks daripada yang tadi kalau yang ini. Unsur yang elektron terakhirnya dengan kuantum N3, L2, M+2, dan S-nya +1, plus setengah, terletak pada golongan berapa? Jadi kuncinya dari sini dulu. N-nya 3, berarti berakhir di 3. L-nya 2, berarti D. Berarti 3D kulitnya. M-nya 2S-nya ini untuk menentukan jumlah elektronnya, anak-anak. Berarti ada 3D. Berakhir di +2, berarti di sini ya, +2. Itu kotaknya 5. S-nya setengah. Berarti ke atas positif ini. Maka isinya adalah 5 elektron di subkulit D. Dengan kulit tertingginya 3. Berarti 3D 5. Sebelum itu pasti ada konfigurasi ini. 4S1, 3D 5. Golongannya sekarang tinggal dijumlah. 1 ditambah 5 itu 6. Periodenya adalah 4. Berarti golongannya 6B, periodenya 4. Nggak ada jawabannya di sini ya. Nah gitu. Golongan 6B, periode 4. Ini cara jawab soal yang kayak gini. Bergeraknya dari ini, dari belakang. Terus kita cari konfigurasi ke depannya kayak apa. Kita cari valensinya. Kalau udah ketemu valensinya, ke sini pasti gampang. Tuh. Lanjut, ini juga sama. Raksa atau merkuri dalam sistem periodik terletak pada periode 6 dan golongan 2B. Ini anak-anak ya. Golongannya 2B. Periodenya 6. Berarti kulit tertingginya 6. Kalau golongan 2B valensinya berapa? Tadi sudah tak sampaikan. Valensinya berapa? 12. Sehingga konfigurasinya berakhir di sini. 6S2, 5D, 10. 6S2, 5D, 10. Tinggal 5D ini kita cari bilangan kuantumnya. N-nya pasti 5. L-nya pasti 2. Nanti jawabannya tinggal A dan B. Tinggal M-nya. Karena 10, berarti M-nya berakhir di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berakhirnya di +2. Sama-sama +2. Berarti nggak bisa kita cari ini ya. Kemudian S-nya ke bawah. Berarti min setengah. Yang ini. Berarti jawabannya yang A. Nah, tipe-tipe gini, Rek, yang keluar di UTBK. Jadi tidak langsung kayak di awal-awal tadi. Kalau di awal tadi, itu adalah tipe untuk kenaikan kelas, tipe untuk ujian semester, tipe untuk ujian nasional, gitu ya. Tapi kalau UTBK sudah selevel ini.
Oke, lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, tinggal beberapa soal lagi. Yang kedua, di bab sifat periodik, di tabel periodik itu adalah masalah sifat-sifat periodik. Nah, kalau ini keluar anak-anak, biasanya membutuhkan analisis yang tinggi. Sifatnya ini ya. Cara bacanya tahu? Ada tanda panah ke samping dan ke bawah gini. Kalau dari atas ke bawah, itu bacanya dalam satu golongan. Kalau ke samping dalam satu periode. Sifatnya berlawanan. Kalau dalam satu golongan bertambah, dalam satu periode berkurang. Itu ya. Apa aja dalam satu golongan yang bertambah? Yaitu jari-jari atom. Sifat reduktornya, karena dia semakin mengalami oksidasi. Semakin basah dan semakin logam. Kalau dalam periode, jari-jarinya berkurang, sifat reduktornya berkurang, sifat basahnya berkurang, sifat logamnya juga berkurang. Nah, kemudian ini kebalikannya. Apa yang bertambah, yang berkurang di dalam satu golongan, afinitasnya, kalau jari-jarinya membesar, afinitasnya berkurang, energilisasinya berkurang, elektronegatifnya juga berkurang. Ini adalah sifat-sifat yang kita pelajari di kelas 10. Anak-anak boleh menghafalkan yang dalam satu golongan, boleh juga yang dalam satu periode, terserah. Yang penting kalau keluar, paham nilainya. Coba ya, masuk ke soal. Soalnya kayak begini. Pernyataan yang benar, nah ini soal PBK ini, tentang ion klorida jika dibandingkan dengan atom klor yang nomor atomnya 17 adalah soal kayak begini aja, nah, itu analisisnya butuh waktu. Mengapa? Karena harus tahu konfigurasi atom klor dan ion klor. Tapi kalau ingin cepat, kita gunakan tabel ini. Ketemuan ya, ini ada klor, ini atomnya, ini ionnya. Lebih besar yang mana? Ternyata lebih besar yang jari-jarinya ion. Lah kalau dibandingkan dengan argon bagaimana? Konfigurasi elektronnya harus tahu juga. Dan posisinya adalah semakin ke kanan, anak-anak, jari-jari atomnya semakin kecil. Berarti jawabannya yang mana? Yang paling benar ini. Jari-jari ion Cl lebih kecil, salah ya. Jari-jari ion Cl lebih kecil dari atom, salah. Jari-jari ion Cl- lebih besar daripada atom Cl dan Ar. Jadi jawabannya yang benar. Mengapa yang ini salah? Ini ada dibandingkan, ada pembandingnya. Karena antara jari-jari ion negatif dengan atomnya lebih besar yang ion negatif. Tetapi kalau dalam ion positif, mereka kebalikannya. Jari-jari ion positif itu lebih kecil daripada jari-jari atom netralnya. Mengapa? Ayo, ada yang tahu? Kalau ini, misalkan magnesium punya 12 elektron. Kondisi netral yang ditarik inti adalah elektronnya 12. Tapi kalau bentuk ion 2+, yang ditarik tinggal 10. Elektronnya karena dilepas 2. Makanya gaya tarik intinya menguat. Jari-jarinya mengecil. Kalau ini, elektronnya 17. Ini menjadi 18. Karena menangkap 1. Makanya jari-jari ion lebih besar daripada yang atom netralnya. Karena semakin banyak elektron yang ditarik. Itu alasannya. Bisa loh ya. Kalau ada soal UTBK kayak begini loh ya. Selanjutnya ini. Atom X nomornya 12. Atom Y nomornya 17. Pernyataan yang benar adalah, nah kita langsung buat gini aja konfigurasinya. X ada di golongan 2A periode 3. Yang Y
Ini 2, ini 5, berarti golongan 7 periode 3. Nah, sekarang berarti X itu ada di kirinya Y. Bagaimana perbandingannya? Jari-jari Y, apakah lebih besar daripada X? Tadi didatakan adalah semakin ke kanan, jari-jarinya semakin kecil. Berarti yang ini salah. Elektron valensi X sama dengan Y. Ini valensinya 2, ini valensinya 7. Berarti salah. Daya tarik elektron unsur X lebih besar daripada unsur Y. Gimana kalau kayak begini? Ini lebih elektronegatif, ini lebih elektropositif. Berarti yang lebih kuat menarik adalah yang unsur Y. Dan ini juga salah. Elektronegatifan X lebih kecil, ya ini yang benar. Karena dia cenderung bermuatan negatif, ini cenderung bermuatan positif. Yang cenderung bermuatan negatif itulah yang memiliki keelektronegatifan lebih besar. Berarti jawabannya yang D. Ini tipe analisis. Soalnya sederhana, teoritis banget, tetapi pemahamannya diperlukan tinggi. Itu ya. Ini bukan hafalan, soal kayak begini. Memang harus benar-benar memahami konsep dasar. Yuk, ada pertanyaan lagi nggak? Enggak. Wes, tak lanjut. Kita mari. Ini yo. Hampir sama dengan yang tadi ya. Antara jari-jari dan atom netralnya. Ya, langsung kejawablah. Ada datanya itu. Jari-jari ion positif lebih kecil daripada atom netral. Berarti ini salah ya. Karena ini lebih besar. Jari-jari ion negatif lebih kecil. Ini salah. Harusnya lebih besar. Jari-jari ion O- lebih besar daripada O2-. Ayo ini ya korek jelaskannya yang ini. Lebih yang besar yang mana harusnya? Kok gak nyambung sih, ya? Karena suaranya jelas ini. Ya gampangnya gini, ini menangkap 1, ini menangkap 2. Otomatis yang menangkap 2 itu membutuhkan energi yang lebih besar. Makanya jari-jarinya akan lebih besar. Jadi salah ya. Jari-jari Mg2+ lebih kecil daripada Na+. Kita lihat aja Mg-nya sekian, Na-nya sekian. Berarti benar. Dilepas 2 dan dilepas 1, pasti lebih kecil yang dilepas 2. Jawabannya yang D. Ini tanpa hafalan kok analisisnya. Tak cek ya nanti waktu tryout, tak keluarkan tipe-tipe kayak begini, yang benar berapa, yang salah berapa, dengan ketahuan. Gitu. Nah, terakhir, ini soal terakhir. Perhatikan simbol 2 atom ini. Ada Na dan K. Na dan K itu sama-sama dalam satu golongan, Rek, ya. Karena Na-nya 281 atau 4S1, 3S1 valensinya, yang ini 4S1. Sama-sama golongan 1A. Tetapi ini periode 3, ini periode 4. Maka pernyataan yang benar. Gunakan yang ini tadi. Semakin ke bawah, sifat basanya bertambah. K itu lebih bawah daripada Na. Berarti sifat basanya kalium itu lebih tinggi daripada Na. Berarti jawabannya yang benar. Bagaimana reaktivitasnya? Reaktivitas itu, Rek, bisa dilihat dari energi ionisasi. Semakin ke bawah, dia berkurang. Kalau energi ionisasinya kecil, berarti dia mudah bereaksi. Kalium itu lebih mudah bereaksi daripada Na. Sifat logamnya dari sini. Semakin ke bawah, semakin kuat. Berarti logam K lebih kuat daripada Na. Elektron valensinya sama, karena ini golongan 1, ini juga golongan 1. Periodenya lah yang berbeda.
beda. Ini periode 3, ini periode 4, tapi sama-sama di golongan 1A. Sehingga untuk nomor ini, jawaban yang paling benar adalah yang A. Coba ya, nanti tak keluarkan di tryout yang berikutnya. Nah, selesai. Ada yang ditanyakan yuk. Mararet materi kabeh kamerai.